Joffrey, rambut luntur. Dengarkanlah, nikmati saja. Asik. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemes. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, di sofa panas. Udah begitu aja. Dah. Gue nungguin lagunya. Nanti kan rahasia. Oh gitu. Nungguin lagu ya? ini. Berarti ini lagunya tim song kita nih, Oke. Sofa Panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Kalau Anda saksikan studionya agak beda, kita nggak di Cilegon, Banten. Tapi kita cari variasi lah. Tadi habis berenang di laut. Dalam itu agak lemes semuanya. Aduh, ini sekarang kita ada di Marina Batavia. Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa. Gua nggak sendiri seperti biasa nih. Bos gua aja pakai baju batik, pakai shawl lagi. Bos, ngomong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Ari Sudarsono. Bapak Geng. Bapak geng. Kita bintang tamu siapa kali ini? Ini berat, Bos. Berat ya? Kalau di zaman kita kecil dulu. Lo tau gak dari tadi kenapa gue diem? Kenapa? Gue suka banget sama dia, men. Gue suka Dulu banget. gue belum kenalin. Dia siapa namanya? Dulu, Bos. Dulu zaman kita kecil suka baca buku Wiro, nggak Wiro? Wiro Sableng. Bukan Wiro, Tarsan Indonesia, Wiro. Wiro. Wah, Ini bukan Tarsan, di Samson nih. Oke. Langsung aja kita ke narasumber nih. Gua kangen banget sama dia. Main basketnya jago. Ini temen gue main basket, Bos. Oh gitu. Temen gue main basket. Jadi kalau kita main ceng-cengan di lapangan nih, iya kan. Tapi kalau dia main bernyerah deh. Gila, tembak jauh terus, paling bisa lo. Bam Samson. Bang, apa kabar? Baik bos. Bam Samson. Baik. Bos, makasih. Udah datang ke Sofa Panas. Kalau kita apa kapan aja bos? Lo masih keren aja, gue bingung. Aduh, amin. Nih, gua kalau ketemu Mas Hari nih, gua ada satu utang sampai sekarang yang belum berhasil gua berikan kepada dia. Itu karena gue bawa ngimpi. iya sampai Apaan? sekarang. Jadi dari dulu tiap kali ketemu nih, mana CD gua? Tapi dia minta tanda tangannya semua. Minta tanda tangan yang susah, CD-nya sih ada. Enggak, gue bisa nampang dong sama teman-teman gue sekampung. Iya. Gue dikasih sama penyanyinya, gila. Iya, jadi tiap kali Otentik kan. Tiap kali nih main basket, bos, pertama kali nih yang pertama, bos, gue minta CD lu dong, ada tanda tangannya semua. Oh siap mas. Pas gue pulang, CD-nya sih ada, tanda tangannya kagak ada. Kalau cuman gue sendiri sih gampang. Padahal dengan coret-coret doang deh, mau aja. Enak aja minta-minta lo gitu kali ya. Kagak, lainnya kan yang lainnya udah gak segrup, mas. Oh gitu ya? Iya. Oh iya bener. Iya. Maksud lo apa dia nggak segrup? Kan kita kan udah solo sendiri sekarang. Udah solo ya? Gitu. Pada kemana emang? Ada sih masih. Kenapa udah nggak sejalan tuh apa? Ya bisa dibilang tidak sejalan. Mungkin lo terlalu banyak yang dikejar. Gue pengen naik. Nah, ini susah kan? Hah? Enggak juga. ya? Jadi Bang Samson nih siapa namanya? Bams aja. Bams itu apa sih? Bambang lah. Jadi gini, nama Bams itu lucu sebenarnya. Ketika gue sekolah, mungkin belum banyak yang tahu nih cerita. Ketika gue sekolah itu, waktu SMP tepatnya, yang namanya Bambang tuh nggak ada. Yang nama bapaknya Bambang 10 orang lebih. Iya. Kan lo tahu kan kalau sekolah kan ceng-cengan orang tua kan. Iya. Nama orang tua. Jadi yang nama bapaknya Bambang nggak ada yang mau manggil gue Bambang. Karena kalau nggak dicengin, akhirnya keluarlah nama Bengki lah, Ibam lah, Bams lah. Yang paling mending Bams, nama gue jadi Bams. Tapi emang di rumah dipanggil Bams? Enggak. Tapi di sekolah gue dipanggil macam-macam karena balik lagi ada 10 teman gue nama bapaknya Bambang. Serius, gue gak bercanda. Gitu ya? Iya.
Gila, bapaknya udah sama namanya semua. Iya, karena kan nama Bambang pada zaman itu adalah nama yang sangat Nama ini sakral. Iya. Jadi Dan nama yang sangat populer, bukan di zaman gue ya, tapi zaman itu. ternyata ceritanya secetek itu ya. Iya, secetek itu. Jadi kayak Bams. ya udah akhirnya jadi Oke. nama gue ya udah yang dari semua nama dipanggilan orang itu yang paling bisa dipakai Bams. Jadi Bams. Ya sama main teh bos. Iya. Chef Haryo, orang manggilnya Chef. Iya. Ya kan, ada namanya tuh. Gak Sama apa-apa satu deh. lagi yang menarik dari Bams ini ya. Ketika penyanyi-penyanyi seusianya atau seangkatannya lah bernyanyi dengan ada yang mulutnya ini nggak a i u e o, tapi saya mendengar Bams. Kenapa saya tadi suka sama dia? Karena dia bernyanyi dengan benar. A B C D E F G. Semua dilafalkan dengan benar. Siapa yang ngajarin kamu nyanyi? Yang ngajarin kebetulan kalau nyanyi sih semua musik tuh aku dulu belajar ya. Iya. Jadi mau bermain Coba gitar. diingatkan lagi nih penonton pengen di refnya aja. Kamu bernyanyi yang baik itu gimana sih? Ucapannya itu. Sebenarnya Artikulasinya jelas banget. artikulasinya lah, bernyanyi yang baik banyak caranya lah. Iya, Tapi iya, iya. Coba contohin. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Tuh ya. Tuh. A I U E O-nya jelas. Ini gitu. ciri khas suara dia nih. Iya. Orang udah nggak salah si Bam nih katanya. Siapa yang ngajarin kamu untuk berartikulasi dengan baik dan benar? Sebenarnya kalau berartikulasi gua mesti banyak berterima kasih sama Mbak Berta. Berta. Jadi Sama Berta? iya. Oh dia guru loh? Iya, salah satu guru. Salah gua. satu guru? Bagaimana lo bisa menemukan karakter bernyanyi seperti itu? Sementara Jadi, yang lain ada yang pakai suara leher lah, suara kepala lah, suara Karena perut. gua bernyanyi dengan cara yang benar dan artikulasi benar itu yang dulu ngingetin terus Mbak Berta. Oke. Karena menurut gua paling berterima kasih sama dia ketika mengajarkan bernyanyi dengan diafragma, ngirit nafas, sama artikulasi. Itu gue belajar banyak dari beliau. Jadi sebelumnya belum mendapatkan itu. Sebelumnya ada, cuman tidak Sedetail dia ya? sedetail itu. Sedetail Oke. itu kan diingetin ya. Kalau tiap kali lo salah diingetin, lama-lama kebiasaan. Oke. Gitu kan. Jadi ketika itu ya gue diajarin pernafasan, gue nyanyi didudukin sama dia bro. Iya. Dia duduk di perut gue nyanyi. Artinya ketika lo keluar pertama kali, lu udah beda gitu loh. Udah beda dengan itu. Iya, karena memang belajar Jadi bernyanyi. bakat itu sudah ada, lalu dibentuk, dipertajam, diperjelas gitu ya. Oh, di scouting namanya. Benar. Karena kan dan kebetulan yang waktu itu ketika gua mencari guru, orang-orang banyak yang merekomen beliau. Jadinya gue belajar sama beliau gitu. Iya. Nggak, ngomong-ngomong, lu kayak gua senengnya hitam-hitam ya? Kenapa? Ada apa dengan warna hitam buat lu? Gua suka warna, nggak ribet bos. Warna apa aja bisa masuk. Jadi Gitu ya? Bener juga deh. Teman main basket lo? Bukan temen lagi, main kata-kataan kalau di lapangan basket, main ceng-cengan. Oh di lapangan. Iya. Ini Om Ari itu paling getol dan kalau jaga paling niat. Oke. Paling niat. Lo katanya baru jatuh ya? Apa? Iya, main Tapi basket. bukan sama gua, bukan sama gua. Bukan. Oke. Dan paling usil. Dan jadi gini kan kalau orang Kalau usil sih nggak usah di lapangan, di mana-mana juga usil. Kalau usil- Jangan ketawa kameramen. jadi ini kalau main basket sama Om Ari, kitanya nggak bisa marah soalnya apa? Pas lihat mukanya dia bukannya mukanya serem muka game gitu nggak dia. Hehehe gitu. Jadi, sorry ya gue usilin gitu mukanya tuh kayak gitu. Emang Om gimana Ari. sih karakternya sebenarnya kalau di lapangan? Apa? Di lapangan gimana karakter dia? Apakah Getol mainnya getol, emang getol. Jadi kayak kalau ada Mas Ari, wah siap-siap nih jagain beneran nih. Oke. Jadi bener-bener lo masih bisa ngelawan dia Ini secara si murni Bang ya? nyangkain gue masih umur 40 loh. Nggak ngalah lo ya? Nggak ngalah sama dia ya? Apa? Nggak ngalahan. Karena dia juga gak ngalahan. Dia apa namanya? Iya. With his way to in playing basketball, dianya tidak minta tidak minta itu gitu. Dikalahkan. Tidak Oke. menggambarkan minta Gua udah nggak- tua Bang, nih Bang, gitu. Bang, Enggak. enggak. Gua nggak pernah ngomong begini. Bang lo lah orang tua lo biasa-biasa Enggak pernah, aja. enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Lo ajar gue ajar lo. Iya kayak gitu. Jadi kayak semangatnya tuh di lapangan kayak gitu. Jadi seru. Bos, ngomong-ngomong kesibukan apa nih sekarang nih? Kesibukan nyanyi masih. Nah, terus ada bisnis sama teman-teman.
Apa bisa? Nyanyi apa? Tahu Bisnis nggak apa? lu? Kita ada gym. Oh gym. Kita punya gym. Nah terus kita juga ada klinik. Oh ya? Klinik apa nih? Klinik adalah klinik kecantikan sama ketampanan kita bilangnya Oke. karena memang Yoi, demen nih. karena cewek dan cowok Joffrey. dipisah. Lu Cowok dan daftar. ceweknya Ketampanan, dipisah. Bos. Jadi untuk perawatan cowok dan ceweknya kita mungkin kita bisa bilang yang pertama kali dipisahkan. Jadi cowoknya di tempat cowok, ceweknya di tempat cewek. Yang ceweknya namanya grupnya namanya Zap. Kalau yang cewek Zap. namanya Zap, yang kalau cowok namanya Manology. Manology. Iya, Manology. Man terminology. Iya gitu lah. Oke. Udah lama tuh bisnis Apa? klinik gitu. Gue baru tahu soalnya. Lumayan lama sih, udah lumayan Oh, lama. ya? Lumayan Nggak, lama. terutama yang tamparan itu gue. Ya, Kalau ketampanan dibilang sebentar enggak juga karena kalau yang Zap-nya udah lama. Tapi kalau yang Zap-nya lo bagaimana? ZAP Zap. Iya. Zap like vanish Iya. Zap gitu. Apa namanya kalau yang cowoknya itu tahun 2017. 2017. 2017, Oh, ya? iya. Ada tenaga ahlinya? Ada semuanya, Ada? iya. Ada expertnya? Kita izinnya klinik soalnya. Sertifikasi dong semuanya? Iya, semuanya Oh ya? udah, iya. Mahal nggak? Relatif. Bukan buat gua, buat teman gua. Relatif. Rambutnya- Tergantung melihatnya dari point of view mana. Bams, kalau boleh gue inget ya Bams, ketika lu tampil pertama kali ya, sebelum menjadi Bam Samson, lu additional player gitar ya? Di video klip apa gitu? Di Niji kalau nggak salah, saya lupa. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi saya pernah lihat kamu tidak bernyanyi di situ. Di salah satu video klip. Mungkin ya. Video klip apa ya? Lupa, udah lama banget. Kayaknya nggak pernah loh. Nggak pernah ya? Mungkin orang mirip gua. Karena Oh, orang gitu. punya jenggot dikit dibilang mirip gua soalnya. Ini udah ngomong nih. Lu kenapa sih melihara jenggot? Nah, ini juga ceritanya sebenarnya lucu. Ini ceritanya lucu dan kebablasan sampai sekarang jadinya gua kalau nggak pakai jenggot Nggak pede? Bukan nggak pede, gue ngeliat muka gue sendiri padahal jadi aneh. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya juga kan nggak pakai Iya. jenggot gitu. Jadi dulu ketika apa namanya gue udah berusia boleh masuk kemana-mana, maksudnya di atas 21 lah. Iya. Kita keluar negeri kan, we wanna have fun, namanya juga anak muda gitu. All access lah ya. Iya, mau happy lah kan kita namanya juga umur 21, 22 gitu. Gue selalu ditanyain ID. Karena muka ya kita kan Asian mukanya lebih ya memang kelihatannya anak kecil terus kan. Terus akhirnya ya udah, gue kesel dong tiap kali mau ngapa-ngapain ID di luar negeri. Bete juga lama-lama ya udah gue tumbuhin jenggot. Balik lagi secetek itu sebenarnya. Tapi ini lo baby face ya. Baby face Jet. Begini aja dari dulu nih. Amin nih kayak Bams, gitu. lu punya figure nggak vokalis? Vokalis? Iya. Nih dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri, luar negeri Kalau boleh. dalam negeri yang paling gue suka ini almarhum Krisya. Chris ya, tapi kan tone-nya suaranya beda sama kamu, jauh banget. Itu Tipis lebih kalau dia lebih ke sentimental value ya karena Oke. kaset Indonesia pertama yang ada di tangan gue itu Krisya. Gue Oke. dikenalin ke musik Indonesia Oh, sama kaset orang nih. tua gue itu Krisya. Oke. Oh gitu. Specifically lagu apa? Album? Specifically waktu itu pokoknya Yang lagunya bekas banget. waktu itu lagi gue nggak tahu album mana itu Surya Tenggelam. Oh, oke. Kala Surya Tenggelam. Nah dari situ tiap kali Krisya keluar album gue pasti beli. Iya. Karena sentimental value balik lagi itu gitu. Dan ternyata kamu juga menangkap notasi-notasinya yang canggih ya. Dia menurut gua penyanyi yang bisa membuat lo ngerasa apa yang berusaha dia sampaikan tanpa perlu melakukan banyak hal. Karena suaranya kan datar ya dia. Iya. Datar, tulus suaranya menurut gua. Suaranya tulus ya. Tulus banget kalau menurut gua ya. Iya. Itu kelebihannya suaranya almarhum Krisya Krisya ya? menurut gua tuh itu tulus. Suaranya tuh tulus, keluarnya ya apa adanya begitu gitu. Gue pikir Krisya tone-nya kan emang aneh dia tuh kan. Kalau gue bilang aneh dia tone-nya. Tone-nya aneh. Tapi ya tulus. Gitu. Keluarnya ya begitu gitu. Nah itu yang buat gua yang membekas aja sampai sekarang. Ya karena banyak penyanyi mau nyoba nggak bisa loh. Iya. Sebagai pendengar awam, ini siapa nih? Gitu loh. Keren nih. Wow, makin keren gitu lah. Makin bagus. Amin. Siapa penyanyi luar sukaanmu? Kalau luar yang gue suka Pasti banget. terpacu dong. Ngomong soal tadi. Apa? Artikulasinya jelas tuh ada dong contohnya. Kalau gua lebih
ke cara nyanyinya, jadi lu sekarang realize kalau gue bilang siapa, which is Sting. Oh, Sting. Ya. Jadi bercerita dia. Kalau satu bercerita dan kedua jumpy notes. Dia kan nyanyinya kan jumpy kan. Karena kan dia sebenarnya basicnya kan ada ska-nya kan. Iya. Reggae dicepetin. Gitu kan. Oke. Jumpy notes. Jadi gue nyanyi juga jadinya jumpy notes gitu. Enaknya jadi penyanyi ya. Iya. Cuman teriak-teriak begitu udah enak. Kita diburu-buru orang. paling. Itu ada nggak hubungannya dengan lu sebagai musisi gereja mungkin? Kalau gereja Latihan. Gua karena kalau gereja namanya juga kita orang Karo ya, orang Batak Karo ya. Jadi kalau nyanyi ke gereja pasti kecebur ya. Pasti harus diharuskan waktu itu sama orang tua nyanyi di gereja. Oh, lu Karo ya? Gue Karo. Gue kira Manado. Gue Karo. Karo ya. Doi Batak asli. Kesibat. Dalam Bataknya. Karo. Oke. Jadi kalau nyanyi di gereja ya udah pasti ada influence. Kenapa ya? Karena memang kita grew up kan kalau jadi orang, mau orang Batak, mau orang Karo, pasti sama orang tuanya tuh pasti harus pelayanan di gereja kan. Oke. Iya gitu. Iya. Kemudian Bang sekarang usia berapa? 39 gue. 39 ya. Hampir 40 ya? Hah? Hampir 40. Hampir. Mengalami ini nggak rekaman dengan analog? Mengalami dong. Mengalami. Dengan DAT, dengan mengalami. Apa bedanya dengan sekarang? Lebih sulit? Apa feel-nya hilang atau lebih mudah? Gini, ada plus minusnya menurut gue yang namanya teknologi itu ya. Oke. Plusnya itu lu jadi apa? Lu jadi bisa nge-tweak banyak hal. Nge-tweak ya. Kekurangannya juga lu bisa nge-tweak banyak hal. Oke. Kalau menurut gua. Jadi sekarang intinya semua itu alat ya. Tapi tetap kepada taste tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibuat ya taste ya. Kalau menurut gua sekarang orang bertanding dengan taste. Bertanding ada dua ya. Iya. Karena kalau menurut gua musikalitas itu baru kebukti ketika orang konser. Lu bener-bener bisa main atau kagak. Karena kan kalau versi rekaman siapa yang tahu lu jago atau kagak? Iya. Siapa yang tahu lu secara musik bisa atau Iya, kagak? bener. Karena everything is about sound design sekarang. Nah Sound itu. design. Everything is Bos. about sound design. Sound design tuh udah paling. Sekarang semuanya Kita sound nggak design. tahu nyanyi bagus apa nggak susah. Karena everything can be design. Iya. Everything can be design, everything can be replicate gitu. Oke. Jadi menurut gua sekarang ya orang tuh ya jualan dua, jualan viral sama jualan taste. Oke. Kalau Tapi itu ya apa namanya by design gitu kan kerjaannya produser tuh. Nah makanya Nggak sekarang mendidik juga dong mereka. sebenarnya gini, satu kalau kita yang zaman dulu bilang, yes benar itu nggak mendidik. Cuman on the other hand, this is the reality of the industry, evolution of Komersial industry. Ya bukan komersialnya juga pak, evolution dari apa yang bisa digunakan di industri ini, ya evolusinya ke situ. Orang-orang tuh kayak contoh ya, kita ngomong sama sekolah sekarang. Orang mau ngambil belajar gitar, mau ngambil belajar drum, mau ngambil belajar bass, dikit bos numbernya. Mereka semua minta belajarnya tuh antara sound design sama abis itu jadi arranger. Yang selamat cuman main piano karena memang untuk semuanya butuh tuts kan. Iya kan, untuk semua tetap butuh piano. Kalau alat-alat yang lain tuh memang ya gimana ya? Karena yang mereka lihat di TV juga udah jarang yang main alat musik beneran. Iya. Gitu kan. Kemudian untuk menemukan notasi ya. Saya ingat ada satu lagu yang itu apa judulnya itu? Kenangan terindah. Kenangan terindah. Saya mengingat satu nada ada di Beethoven ya, Pachelbel Canon. Apakah menjadi inspirasi dari notasi itu? Jujur enggak? Tidak. Jadi tidak sadar. Tidak sadar. Itu tidak sadar. Pachelbel Canon itu disenandungkan tidak? Enggak. Tapi bisa begitu ya? Jadi gini, ini ada cerita satu tentang lagu Kenangan Terindah. Jadi Kenangan Terindah itu lagu yang tidak disengaja. Lagu yang terpaksa masuk album karena kita nggak bisa bikin lagu ballad. Oke. Jadi ceritanya lucu nih. Kita submit materi ke label. Wah, label berkomentar cuman gini. Wah, album lu keren bos. Lu musikalitas lu juga keren. Cuman Indonesia kalau mau jualan mesti ada lagu ballad.
Itu yang disampaikan oleh label waktu itu ya. Terus waduh, gimana ya? Ya udah, kita putar otak dong. Sekarang nih kita akhirnya masuk studio dengan goal bikin lagu sejelek-jeleknya. Oke. Supaya label tahu kita nggak bisa bikin lagu ballad, jujur nih. Iya. Akhirnya, tapi jangan dengerin Kenangan Terindah versi yang album ya, Iya. karena kalau itu udah keren. Iya. Lo mesti denger versi demonya. Jadi ini kita waktu itu jalan dengan versi demo. Kita bikin versi demo. Oke, kita bikin lagu ballad sejelek-jeleknya bos ya. Biar label kita tahu kita nggak bisa bikin lagu ballad. Intinya tuh kayak gitu. Ya udah. Masih muda lagi ya. Masih muda. Akhirnya udah kita bikin lagu ballad sejelek-jeleknya yang kita bisa. Oke. Kita bikin lah. Kalau gue nggak punya sih rekaman demonya ada di kantor Samson. Kalau lo denger lo baru ngerti maksud gue tuh dulu versi Kenangan Terindah itu kayak apa gitu. Akhirnya ya udah kita bawalah demo ini yang bener-bener jelek menurut kita ke label. Kita bawa. Nah ini nih kita kalau aransemen ini yang bener pasti bisa laku. Kita mukanya langsung, aduh bukan respon yang kita mau. Oke. Jadi namanya hits itu tidak bisa di planning, tidak bisa direncanakan ya? Kalau menurut gua, ya menurut viral bisa direncanain. Tapi kalau Bohemian Rhapsody juga sama ya, menjadi penolakan pada waktu, tapi jadi istimewa ya. Dan yang terjadi adalah Kenangan Terindah itu, balik lagi kita ke Kenangan Terindah, lagu yang paling terakhir jadi. Kenapa? Bikin dari jelek ke bagusnya susah banget bos. Karena kita bikinnya jelek banget. Iya. Karena kita bikinnya jelek banget, kita yang aduh ini bikin bagusnya gimana ya. Lama banget mikirnya. Iya. Karena we're trying to make satu muting gak di situ. Orang lagu jelek menurut kita. Tapi mesti dibikin bagus karena harus masuk album. Ya udah tuh. Lo bekerja membuat lagu dalam kondisi gue harus keren. Apa itu bukan menjadi tekanan buat sebuah band? Bukannya asik tuh sebenarnya lo mengalir aja bikin. Ceng, this is us. Karena waktu itu dia minta lagu ballad. Oh dia minta lagu ballad. Karena harus kita akui waktu itu Samson tidak bisa buat lagu ballad. Kita nih anak-anak muda ini dulu nggak bisa bikin lagu ballad. Kecebur bikin lagu balladnya karena tiba-tiba yang nge-boom Kenangan Terindah. Oke. Menarik ya? Iya menarik sebenarnya. Itu kalau nyiptain lagu aransemen segala macam, lu sendiri atau sama-sama dong, sama-sama. Gue pikir lu semua tuh. Enggak. Itulah yang disebut dengan band ya. Iya, karena kalau cuma satu orang kayaknya. Tapi yang nonjol kok lu? Yang nonjol kok lu? Jadi yang paling ganteng. Itu alam, gue nggak tahu. itu alam, gue nggak tahu. Kalau boleh dipikir, kayak misalnya Aerosmith ya, Steven Tyler sendiri juga bisa. Dia ingat sama temen-temennya. Kenapa lu nggak lakukan itu? Maksudnya? Ya, you as a band, as a Samson, satu paket gitu. Kenapa nggak baikan atau berjalan lagi? Gini, ada beberapa hal yang sedang dibicarakan. Untuk itu balik siapa bilang nggak mau? Mau sih mau, pasti mau. Namanya juga For the Last Ride ya. Gue bilang kan, whatever happens ketika waktu kita masih muda, itu kan beda dengan sekarang. Iya. Now you are mature. Sekarang lo juga udah lebih menghadapi semua juga lebih ke mencari solusi gitu. Ya kan dibanding lo pecah kan. Lain udah lain lah cara semua pandang. band besar pasti mengalami famous, money, and ada gitulah. Up and down lah seperti up and biasa. Down, ya. Nah, karena kalau gua main musik itu bukan buat fame ya. Iya. Karena kalau gua for the sake of the love of the music gitu. Iya. Kenapa? Karena memang sebenarnya ketika gue mulai bisnis, gue pengen berhenti main musik bos, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang lu suka sama musik. Emang lu keren di situ. Karena lu suka. Ya. Ada nurun siapa dari keluarga gitu. Jadi sebenarnya gue harus berterima kasih sama ibu gue. Kenapa? Karena gue diizinin. Okay. Ibu gue juga sebenarnya darahnya tuh di sini. Cuman ibu gue nggak diizinin sama kakek nenek gue. Oh jadi mama anak band gitu ya? Penyanyi lah. Penyanyi. Ya? Jadi kalau menurut kakek nenek gue, pada zaman itu seorang artis wanita itu buat kalangan mereka tuh tabu. Oke. Gue nggak tahu ya zaman itu hidupnya bagaimana gitu. Dan yang terjadi adalah nyokap gue
sempat masuk TV, hampir desain nama label. Kan TV cuma satu bos. Siapa juga nonton TV-nya itu. Gue gak perlu sebut mereknya tapi lo tau lah cuma itu doang. TV kan zaman ini cuma satu. Dan ketahuan nama sekolahnya nyokap. Gue masuk TV. Diskor seminggu. Oke. Diskor seminggu, orang tua nenek kakek gue dipanggil ke sekolah. Sama sekolah dibilang, ibu kalau ibu mau anak ibu bapak masuk jadi artis, pindah sekolah jangan sekolah di sini. Jadi berarti gue berasumsi bahwa zaman itu ya artis tidak terlalu didukung lah untuk sebuah mata pencarian waktu zaman itu. Gue nggak tahu ya. I don't know what happened on that period of time gitu because I'm not there gitu. Jadinya dari situ nggak dikasih untuk berkecimpung di bidang kesenian gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ngomongin darahnya my mom itu darah seni sekali. Seni sekali. Gitu. Nah kebetulan gue dikasih. Bam, lo kan sebagai musisi dia, keren lah gue bilang. Amin. Lo pernah ada di acara-acara gosip, lo nyaman gak sih digosipin gitu? Beberapa kali gue lihat nih Bams kenapa sih nyebrang ke gosip? Apa untuk mendongkrak nama dia atau memang lu terjebak dalam satu situasi itu? Gue lebih pada waktu itu. Kalau dulu terganggu. Kalau dulu terganggu. Kenapa? Ya karena namanya juga adaptasi bos. Dari orang gak pernah dipeduliin sama siapa-siapa tiba-tiba dipeduliin sama satu Indonesia. Of course lu terganggu. Tapi kalau sekarang ya gak peduli sih jatuhnya. Akhirnya gak peduli kan? Akhirnya gak peduli. Karena biar gimana gosip-gosip apalagi yang lewat media. Membantu popularitas lu juga kan. Tinggal tergantung masyarakat. Benar. Dari mana ngeliatnya gitu. Benar. Karena menurut gua yang namanya publicity itu is there gitu. There dan lu gak bisa hindarin. Ya mesti lu hadapin gitu ya. Buntutnya lu gak boleh bawa ke perasaan aja. Yang salah tuh ketika kita bawa itu ke perasaan gitu. Karena kan yang mesti kita pisahkan adalah Bams as Bams sama Bams as a brand. Dan yang mesti lo ingat ketika lo bertemu dengan dunia entertainmentnya, ya lo brand gitu. Ketika lo brand ya lo harus siap diapain aja. Lo pernah nggak ngalamin satu fase lo jadi snob gitu, being famous and snob and pernah nggak gitu? Pengakuan dosa deh nih. Ntar gue lagi mikir. Snob. Moody pernah. Moody pernah. Mengecewakan fans gitu ya? Bukan mengecewakan fans sih. Moody dalam arti guanya nggak bisa menjaga stabilitas emosi. Gue tidak bisa beradaptasi dengan keadaan kepada Moody gue. Sekarang sih udah bisa. Karena kan dulu waktu Samson pertama kali keluar itu, gue tuh nyampur bos. Gue kuliah ngambil double degree. Jadi apa tuh? Business commerce sama sarjana ekonomi. Gue ngambil double degree. Dan 2 tahun pertama Samson itu manggung sama jumlah hari, banyakan manggungnya. Sama jumlah hari? So every day? Bahkan 2-3 kali sehari. Aduh. Nah itu juga kesalahan kita juga anak muda. Kita kira kita kuat. Namanya juga manusia. Siapa sih yang nggak kuat? Siapa sih yang kuat gitu? Tapi itu proses lah. Iya. Nah di situ tuh gue jaga moodnya tuh kurang baik lah guanya. Karena memang gue capek banget. Kenapa? Karena 2 tahun pertama itu, nih gue manggung nih. Selesai kan jam 12, jam 1 gitu lu baru sampai kamar habis manggung kan. Jam 4, jam 5 pagi udah ngambil pesawat lagi. Jam 7 gue kuliah bos, 7.30. Terus jam 5 kelar kuliah, terbang lagi itu. Itu hidup gue 2 tahun. Itu no life. Bro, ini ada pertanyaan. Ada temen gue nitip nih, tolong tanyain gitu. Iya lu nitip kan? Ini KSP Cilegon kan berapa kali kita bikin? Ada kotak, ada padi, ada mesif. Seandainya, lu gue bawa ke Cilegon mau nggak? Lu show di sana? Mau. Yang bener lo jangan mahal tapi. Mau lah. Masa nggak mau? Gue terus terang aja nih bos. Gue kalau lihat harga suka sakit gigi. Mau. Gimana gue nyari untung nih? Mau lah. Gitu ya. Saya kata-kata. Itu yang penting mau. Nah, sekarang gini bos. Kemarin kan COVID tuh. Semua ini kan nggak ada aktivitas kan. Musisi patung kurap semua nih. Ya kan? Lu juga begitu? Iyalah. Iya. Nah sekarang baru bangun semua nih kayak
kayak apa namanya ngejar setoran gitu loh. Teman-teman pada ngejar setoran nih kan. Lu juga gitu dong? Masuk nggak lo klasifikasi? Wih, Samson lagi ngejar setoran nih. Gue kejar setoran sih enggak sih. Enggak ya? Masih oke. Oh, masih main bagus lah ya. Masih oke lah. Masih oke. Ini gue demen nih. Ini penyanyi nggak mata duitan kayaknya nih. Aduh. Ya kan, nggak mata duitan cuman ya susah nawarnya itu dia. Semakin jarang tampil kan semakin mahal. Bams lo kayaknya harus kasih satu klinik deh buat vokal ya. Bagaimana lo bernyanyi dengan baik kepada boleh. penyanyi baru gitu. Artinya bagaimana lo how you find yourself menjadi seorang Bams yang Bams banget gitu. Lo mesti sharing tuh. Bagaimana menemukan diri lo bagi penyanyi-penyanyi baru. Karena banyak sekali orang bisa bernyanyi bagus tapi nggak jadi dirinya sendiri. Iya. Itu gue setuju. Nah, gimana lo bisa nemukan nih gue Bams dengan cara gue. Gimana lu digging kalau gue sih sebenarnya untuk melakukan segala hal, gue selalu percaya yang paling pertama mesti lo tahu adalah kelebihan dan kekurangan diri lo sendiri dan menerima itu. Oke. Lu punya kekurangan apa di penyanyi? Banyak lah kekurangannya. Gue orangnya scattered. Gue orangnya scattered. Iya karena kebanyakan mau bos, jadi scattered. Oke. Jadi dan lo harus mengakui itu gitu. Jadi dan so you know how to use you. Lebih ke situnya. You know how to use yourself to the public kan. Jadi kalau ngomongin latihannya kan semua sebenarnya sama aja kan. Latihannya semua sama aja. Nyanyi mesti dari diafragma. Kalau mau tahu diafragma itu sebodoh lo tidur itu pakai nafas diafragma lo. Oke. Lo tiduran langsung nafasnya nafas perut. Automatically itu memang udah. Nah, gimana caranya lo ketika berdiri juga pakai nafas itu. Nah itu yang mesti dibiasain. Oke, jadi akan menjadi refleks ya? Jadi ya sebenarnya jadi membiasakannya aja. Sebenarnya jadi kayak kalau mau tahu orang-orang kan suka nanya, nafas perut tuh kayak gimana sih? Lo tiduran aja, gak bakal nafas dada, percaya aja. Oke. Lo nih coba sekarang tiduran di depan situ, langsung nafasnya nafas perut. So you're singing with that. And sebisa mungkin jadinya sehari-hari jangan pakai nafas dada lagi. Jadi dibiasain semuanya tuh ditariknya dari diafragma. Nah itu kan sebenarnya Bro, tapi lo kan doyan olahraga. Pengaruhnya gede dong sebagai penyanyi. Oh gede. Gede banget kan? Gede sekali. Nah itu. Napasnya panjang sih. Napasnya panjang. Kalau yang ini ya kardio ya. Kardio sama endurance training. Kalau kita powerlifting belum tentu. Tapi kalau kita ngomongin training kita itu olahraganya base kardio, endurance, itu pasti nafasnya kuat. Karena heart rate-nya jadi gampang stabil. Sekarang kalau mau dengerin Bams di lagu apa di Spotify barangkali ada? Ada di semua platform. Siapa namanya? Di Spotify gitu? Bams ada. Karena kan sebenarnya kan ketika gue keluar dari Samson gue tidak berhenti bermusik kan. Iya. Jadi kan gue sempat berhenti, abis itu ngeluarin materi, tapi memang ngeluarin materinya sangat tidak Samson. Iya. Gue ngeluarin materinya tuh sangat kalau orang-orang bilang kiri lah, segmentasinya tuh ketaker sekali gitu. Why? Karena berarti lo ada depresi di situ? Enggak, karena gue suka. Karena lo suka. Lo melakukan dengan lo suka. Karena main musiknya itu balik lagi, gue tuh suka main musik. Oke. If I can live music, actually I've tried it before, but I cannot. Karena gue suka main musik gitu. Iya. Jadi ketika waktu itu ditawarin label, ada satu label memang yang mengiyakan cuma satu label, bukannya tidak ada label lain yang menawarkan, tapi label lain menawarkannya meminta gue membuat Kenangan Terindah 2, Kenangan Terindah 3 yang sama-sama aja gitu, which is menurut gue gak asik nih secara proses ya. Dikte. Udah bukan di situ yang gue cari karena gue bukanlah terkenal dan uang yang gue cari. Yang gue cari adalah gimana caranya gue bisa menyalurkan rasa cinta gue sama musik ini. Artinya lo lebih suka dengan berproses beda ya. Nih. Agak beda sama yang lain-lain kan. Exactly. Yang lain-lain gue kejar setoran banget. Nah, orang luar audiens menilai karir musik itu up and down. Tapi lu sendiri juga ternyata gue denger lu merasakan proses itu dengan nyaman ya. Oh iya. Nah, how you deal with that gitu? Dengan diri seorang Bams. Kemudian bagaimana audiens menilai? Pasti ada up and down gitu kan. Nah, gimana lu dealing dengan itu?
Kalau gue, Kalau orang menilai Bams misalnya pernah jatuh atau pernah ada masalah lalu gitu. Tapi sementara lu sendiri, this is my process. Ini adalah hidup gue. karena kalau menurut gue ya itu life ya. Kalau nggak up and down, gue rasa juga elunya juga nggak appreciate life. Human banget kan ya. Dengan adanya up and down, you appreciate life. Dengan ada up and down, you know what is sadness. Kalau nggak lu nggak tahu sedih itu apa. Kalau nggak lu nggak tahu kecewa itu apa gitu. Menurut gue ya. Tapi orang-orang tenar tuh harus punya up and down. Iya, setuju. Iya. Kalau nggak, lu nggak jadi apa-apa juga gitu loh. Setuju. Iya. Setuju. Ya Juga kan? pernah ngobrol sama Glenn harus patah hati dan jatuh cinta dulu untuk bikin lagu. Itu dia. Jadi Ya. sangat variatif tuh pemahaman up and down bagi orang-orang yang populer tuh. Ya kan? Tinggal sekarang tergantung manusianya kan. Iya, Nah benar. sekarang kayak lo bos. Lo pernah nggak 39 tahun, 39 tahun, bentar lagi 40. 39 tahun lo hidup, lo orang beken, lo penyanyi oke, dikenal orang. Ada nggak masa-masa yang lo terpuruk abis? Ada. Tapi bukan masalah di Karir sebagai penyanyi. karir sebagai penyanyi ya, bukan di karir sebagai penyanyi, bukan di masalah apa ya, masalah bisnis atau apa gitu. Karena kan menurut gua kalau kayak gituan, that's life kalau menurut That's gua. life, ya. Nah, itu jadi kalau soal kehidupan, ya emang faktanya begitu. Semua orang kan ngalamin gitu kan. That's life. Cuman kan yang punya wartawan kan suka ceritanya suka tuh lebay. Wartawan mana wartawan nih. Iya. Kan gitu bos. Bams. Apa kesedihan lo? kesedihan gua. Kesedihan lo yang gua- das gitu. Tunggu bos. Ya, temen gue kalau nanya suka ekspresi bas. Biarin. Nggak, mukanya dia langsung sedih juga. Yoi, gitu. Dia dulu bintang film lama juga jadi bintang film. Pemain drama. Iya, Bams, what makes you sad? Mungkin kesedihan gue yang kemarin gue sempat terjadi problem sama keluarga gue. Cuman itu aja sih. Iya. Karena kalau itu terjadi kepada gue pribadi, gue orangnya nggak gitu suka terlalu lama mengasihani diri sendiri orangnya. Oke. Jadi selalu kadang-kadang orang bilang lu gila, lu nggak punya rasa banget nih ke diri lu ya. Karena memang gue orangnya tipenya kalau ke diri gue sendiri ya ada saatnya down, tapi backupnya rada cepet gitu. Yang gue keganggu itu kalau kena kepada orang yang gue sayangin, itu lebih keganggu gue. Which is ya ibu gue, anak gue, nenek gue gitu. Nah itu keganggu tuh. Itu pertama kalinya di dalam kehidupan gue seterganggu itu. Oh gitu ya. Menurut gue, iya. Itu berapa lama lu terjebak dalam situasi itu? Wah lumayan lama bos. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada distraction juga kan. Oh ya? Ya kan karena corona. Iya benar. Kalau nggak corona mungkin lu bisa ke distract Ada sama pelampiasan lah ya. kerjaan. Atau apa namanya ketemu teman gitu. Iya, Ini ketemu teman juga Zoom. Iya kan? Meeting Zoom. Apa juga Zoom. Iya. Setahun lebih loh bos. Apapun tuh Zoom. Iya kan? Bams, waktu-waktu terbaik lu untuk memproduksi sebuah nada itu pagi, siang, malam, subuh, menjelang tidur, saat stres, saat sedih, saat nangis. Saat stres bagus. Saat stres bagus. Saat stres, saat lo apa namanya dalam keadaan yang sedikit depres ya. Depres dalam arti perasaan ya, bukan lu depres diri tapi dalam perasaan tuh lagi terusik gitu. Iya. Apapun itu Apa pasti yang membuat bagus lu gitu. terusik? Ya kayak tadi itu terusik banget. Coba satu nada dong, spontan gue pengen denger. 2 bar, 3 bar. How you humming the Humming. notasi. Nah, gua kalau soal itu rada lucu bro. Kalau orang ketemu gua nulis itu rada yang tahu banget Hein. Gua tipenya lagu udah jadi setengah di kepala, Pinjam gitar, baru pinjam gitar. keluar. Gue kepengen denger Bams spontan. Gue pikir lo yang mau main kita. Iya. Temanya tulus, tulus, ikhlas, cinta yang tulus, yang ikhlas. Seperti apa sih? Apa ya? Gua nggak bisa spontan men. Gak apa-apa, mau denger. Gue nggak spontan apa namanya. Itu udah asik tuh chordnya.
Nggak, ini udah pernah jadi lagu gua. Gue mainin lagu gua aja kali ya. Boleh. Ini nih. Ya, aduh, mati gua. Kasih bos. Nggak jadi main mau gue sebentar. Nah ini lagu gue ciptain kemarin. Ini yang gue bilang yang nggak ada Samsonnya sama sekali. Ooh, baby there is something about you, makes me feeling crazy about you, teasing me with all the clue, baby you know I'm really into you, keep teasing me with all the clue, baby I'm so lost in you. Gitu. Oke, R&B banget ya. Jauh banget nggak Samson ya. Gila begitu doang udah mau. Aduh gimana ya. Jadi waktu keluarin itu bener-bener orang nggak tahu sih itu gua. Iya. Coba cara lo nyanyi dengan Samson dengan style artikulasi yang jelas coba. Lagu tadi? Mana bisa? Enggak lagu yang dulu aja. Oh. Lagu yang dulu? Oke, lagu apa yang enak ya? Oh. Artikulasinya jelas ya. Dan biarkan aku mencintaimu karena dirimu yang berarti. Izinkan aku menyayangimu, hanyalah dirimu yang berharga. Wow. Beda ya. Emang bisa bikin beda nuansa itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Bos, ngomong-ngomong, selain musik, hobi lu apa sih sehari-hari? Atau waktu senggang? Sama kan hobi selain kita. basket? Gua ada satu hal yang selalu gue lakuin tiap hari, minimal sejam 2 jam. Gue nggak tahu kenapa gue suka baca research, man. Baca apa? Research. Gue bukan suka baca history atau apa. Gue suka aja baca research. Just feeding your brain. Iya, gue suka aja ngeliat research tentang. Jadi kalau pegang handphone itu yang dicari? Pegang laptop itu. Gue lo juga kalau lihat channel YouTube di rumah gue yang gue tonton tuh tentang bisnis apa. Gue suka aja, nggak tahu kenapa. Oke. Dan kalau misalnya kita nonton platform satu itu gitu, satu platform digital untuk nonton ya. Gue kebanyakan nontonin dokumenter karena memang gue suka. Oke. Bukan karena gue so pinter ya, karena memang gue suka kebetulan. Ya gitu sih. Dan nggak tahu kenapa aja suka aja. Dan itu berpengaruh kepada proses lu berkarya musik ya. Feeding itu. Iya, karena kan jadinya you know a lot of things ya. Dan enaknya ketika lo baca research jadinya ya lo sedikit lebih paham tentang apa yang lo hadapin lah, menurut gue ya. Jadi misalnya nih kita mau bikin X gitu, mau bikin bisnis X lah katakan nih. Nah gue tuh paling doyan tuh baca researchnya tentang bisnis X itu dulu. Gue paling doyan tuh. Iya. Jadi gue tahu apa yang gue hadapin setidaknya lah, walaupun nggak selalu benar. Sebenarnya lu menikmati proses ya. Harus dong. Harus dong. Karena tanpa proses itu lo nggak bakal bisa menghargai apa yang lo dapat. Dan lo nggak akan tahu siapa lo gitu. Iya. Oke Bangs. Orgasme lu di karir apa sih? Orgasme gue Di karir. Selain yang lain gitu. Ya, di karir atau apalah pencapaian hidup lu yang paling yes gue banget gitu. Ini gue. Gua ya. Kalau gua itu lebih kepada joy-nya ya. It works, lebih ke situnya. It works. It whatever on the things that you do ya. Yeah. Contoh, lo dulu ngeband. It works. Oke. Nah terus lebih ke situnya gitu. Nah terus orgasme gue di situ gitu. Contoh gue bikin waktu itu kita bikin gym, it works. Gym. Kita bikin gym. Kita bikin gym waktu itu dari tahun 2013. Di mana bro gym lo? Sebelum pandemi banyak bos, sekarang sih hancur. Namanya apa sih? Fit.
Oh fit. Grup Fit. Kita sebelum pandemi ada 20 lebih lah cabang kita. Oke. Ya, cuman hancur-hancuran karena pandemi lah. Cuman Karena pandemi. dan kita juga tidak bisa protes karena semuanya begitu. Everybody. Benar. 2 tahun nggak boleh buka, bos. Iya. 2 tahun nggak boleh buka, itu gymnya ya. Dan apa? It works-nya terjadi ketika sama aja kan ketika lo dapet awarding gitu di musik kita di awardingnya dapat semua. Waktu gua apa namanya bikin business gym awardingnya dapat semua. Ketika kita bikin klinik awardingnya dapat semua. It works saja, tapi bukan nominal uangnya, bukan terkenalnya kita. Itu bonus ya? Apa? Itu bonus ya? Iya, itu bonus menurut gua. Karena dan puji Tuhannya gue ketemu orang-orang yang jadi partner gue begitu semua orangnya. Bayangin kita nih bikin bisnis, dapat top brand, nggak ada yang mau datang, men. Iya. Ininya founder ya datang, pegawai gue yang datang yang nerima. Oh ya. Karena we don't want the stage. Oke. Karena apa namanya? Kan udah di situ, brandnya udah ditaruh di situ. Gitu sih. Maksudnya secara ininya, secara bisnisnya udah ketahuan orang juga di situ. Buat apa muka gue di situ? Lebih ke situ sih. Bro, ini kan kemarin pada vakum nih semua nih. Lu nggak mau gue bilang lu kejar restoran, lu nggak mau tuh. Lu nggak di situ tuh mainnya kan, ya kan? Terus kayak teman-teman di Padi kan dia bikin Padi Reborn, ya kan? Terus yang di Kotak juga ada istilah lagi. Lu apa tema lu untuk muncul lagi sekarang? Strategi lah. Strategi lu. Kalau gua, Lu punya dari nama pengalaman aja. lah, punya pengalaman dengan Samson dulu. kalau gue jelas gini, kalau dibilang reuni, siapa sih yang nggak mau reuni? Lu punya, Kitanya. lu punya kepinginan itu. Harus ada. Kenapa? Karena kan gini, dulu terjadi benang kusut. Siapa sih yang nggak mau bikin benang kusutnya dia halus? Iya. Lo manusia harus lah. Masa mau kusut sampai mati sih? Ya kan? Dengan siapapun gitu. You have to clear up the story with everybody you interact with in your life kan. Ya kan? Jadi ya saatnya kapan nggak tahu karena sampai sekarang belum terjadi kan. Yang nawarin banyak. Yang nawarin. Jadi jatuhnya tuh bukan karena kita nggak ada yang nawarin. Udah lebih kali dari 10 bos nawarin kita tur. Iya. Iya dan bukan yang nggak mau karena Lu memang- selektif ya? Apa? Karena inti dari reuninya kan bukan uang, bukan nominal. Inti dari reuninya itu kita temenan balik. Itu mesti digaris bawain dulu nih karena kalau motivasinya Jadi uang lain. benang merahnya beda ya? Benang merahnya beda nih. Kalau motivasinya untuk ngeruk duit, mungkin udah reuni dari kapan-kapan. Tapi kita mau temenan lagi kan? Itu kan di situnya. Bedanya si Bam sama gua. Lu kayak kawin ya? Apa? Kayak kawin. Karena menurut gue Pinter kayak kawin ya? Apa? Kayak kawin, kayak cari bini. Ini gimana supaya cinta lagi nih? Karena cinta yang asli sebenarnya kan nggak pakai syarat. Lu waktu cewek lu lapar, lu bawain makanan hujan-hujanan juga, lu bawain aja. Oh gua sih Tapi- enggak. Gua pakai payung bos, gila. Iya nggak? Kayaknya ngebalikin basah ngeband semua bisa gua. kayak temen lagi tuh. Karena balik lagi, it's not about the numbers gitu. Kalau gua ya, kalau gua nggak tahu yang lain, tapi kalau guanya bukan nominal yang gue cari gitu. Karena memang ya gue nggak pernah begitu sih jadi orang sih. Iya. Bams, ini kayak udah dikasih kode nih. Gue pengen lu kasih satu apa ya? Buat teman-teman lu sendiri deh. Buat teman-teman. Ya, motivasi singkat Motivasi lah. singkat lah. Untuk siapa nih? Buat siapa aja Buat yang lu siapa? Your pengen fans lu mau deh. nembak siapa nih? Your fans atau your apa Your namanya? fans. Buat teman-teman semua ada baiknya kita benar-benar mengenali kekurangan dan kelebihan kita dan mengakuinya kepada semua orang gitu. Jadi jangan pernah kita sok pinter, jangan pernah kita juga sok goblok di yang kita tahu. Jadi dengan begitu kitanya dulu nih tahu cara gunain diri kita sendiri bagaimana. Dan jujur karena itu yang menyelamatkan gua bisa sampai sekarang. Karena gue tahu banget kekurangan dan kelebihan gua dan gua state it clear ke orang-orang kekurangan dan kelebihan gua apa. Gitu sih. Itu kalau dari gua. And jangan lupa tetap main basket. Oh kalau itu kalau lu belum pernah main basket lu mesti coba enak.
Itu gak demen tuh. Gila tuh. Oke, demikianlah narasumber kita emang nih agak ini nih. Seniman yang satu agak unik dan memang punya kelas. Ya mudah-mudahan nih my bro Amin. Bam Samson bisa seperti dulu lagi gitu kan? Amin, ya kan? amin. Orang nyari lagi tuh. Amin. Jangan lupa lo bakal gue Apa? CD. Aduh, nyari tanda tangannya. Nah, mungkin kalau reuni bisa dapat tuh 55 tuh. Nah. Bang sebagai Kalau si dia doang ada soalnya bos. Lu Gitu. mintanya CD dengan tanda tangan 55-nya. Itu gue gak bisa nampang sama orang-orang. Gue inget terus tuh. Tiap kali ketemu dia juga inget terus tiap kali ketemu. CD gue mana? Sampai sekarang gue inget tuh. Lo kalau gak bawa lagi gue hajar di lapangan. Gitu kan. Bang, buat gue, lo harus kembali seperti Bam Samson yang dulu. Karena itu karakter lo kuat banget. Amin. As a friend, sebagai teman gue cuma bisa bilang, get back to your friends and jadilah besar untuk pendengar lo. Iya. Karena lo juga dibesarkan oleh pendengar gitu. Setuju gue. Oke. Give me 5. Satu lagi. Untuk semuanya, tunggu penampilan Samson di Cilegon. Samson Jangan Betawi jangan mahal-mahal. Sakti gilo mahal, aduh. Pusing. Demikian jumpa kita podcast Soal Panas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti. Kali ini tidak di studio, saya ingatkan lagi di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa. Saya kembali kepada Chef Haryo. Ya, buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, jangan lupa subscribe Sofa Panas dan ikuti terus perjalanan saya, wawancara yang unik-unik banget yang gak ditanyakan oleh wartawan, oleh siapapun, bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono di The Sofa Panas. Bapak geng, Joffrey. Naluriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Naluriku sebagai lelaki membuatku merindukan pujaan dari wanita. Oh yeah. Oke. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas.